got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 whole thoughts, I'm the bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahya ayyad roba masalam ma ba'udatan fama fauqah fa ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihada masalam yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran fama yudallu bihi illal fasikin. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang-orang yang diberi petunjuk, tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Ulasan ilmiahnya adalah ayat ini menunjukkan bahwa Allah menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan kebenaran yang mungkin sulit dipahami oleh sebagian orang, tetapi memiliki makna yang dalam bagi mereka yang beriman. Ini mencerminkan pendekatan pengajaran yang ilmiah, di mana contoh konkret digunakan untuk menjelaskan konsep abstrak, serta tantangan yang dihadapi dalam memahami ajaran agama, terutama bagi mereka yang kurang beriman. Renungannya adalah Allah SWT selalu memberi petunjuk bagi orang yang beriman, serta mengajarkan kita untuk selalu mengajarkan hikmah dalam setiap hal kecil maupun besar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Ibrahimu rabba arini kaifa tuhyil mauta qala awalam min qala bala walakin la yatma'inna qalbi qala fakhud arba'atam manat thairi fasurhunna ilaika summaj'al ala kulla jabalim man hunna juz an summad'uhunna ya'tina kasa ya wa'lam annallaha azizun hakim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum percaya engkau? Dia, Ibrahim, menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang atau mantap. Dia, Allah, berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit 1 bagian. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu, dan segera ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ulasan ilmiahnya, perintah Allah untuk menghidupkan burung yang sudah mati bisa dilihat sebagai simbol dari potensi hidup yang ada dalam setiap segala ciptaannya. Ini menyeratkan bahwa kehidupan dan kematian adalah bagian dari takdir Allah yang memiliki hikmah besar.
Dan melalui ilmu pengetahuan, manusia bisa memahami lebih dalam tentang fenomena alam yang tampaknya mustahil. Renungannya, ayat ini mengajarkan kita pentingnya memahami keimanan, penguatan hati, dan mengakui kekuasaan Allah SWT atas kehidupan dan kematian di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa uharu mutasyabihatun fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha min hubtiga'al fintati wa ta'wihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasihuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum man indi rabbina wa ma yaddakkaru illa ulul albab. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mustasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mustasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Ulasan ilmiah. Ayat ini mengandung pengajaran tentang metode penafsiran teks agama yang rasional dan berbasis ilmu. Dalam kajian ini mengingatkan kita bahwa tidak semua bagian teks bisa dipahami secara langsung tanpa pertimbangan konteks dan ilmu yang mendalam. Renungannya, ayat ini mengajarkan kita tentang pentingnya sikap iman yang penuh terhadap wahyu Allah SWT, baik dalam ayat yang jelas maupun yang samar. Dan ayat ini memperingatkan kita untuk tidak mengikuti penafsiran yang sesat atau ke jalan yang salah.